Saya terus terang sampai ke guru besar ini jurnal hanya satu dua awal 20 tahun lalu waktu ke guru besar. Buku saya itu yang saya ngotot untuk ini. Kurang lebih saya kira 15 sampai 20 menit ke depan saya menyampaikan beberapa hal yang paling tidak saya alami dan semua teman-teman dosen, mahasiswa yang selama ini bersama-sama dengan kami mengalami hal seperti yang disampaikan oleh Christine. Kita fokus saja pada dua kelompok yang mau kita bahas ini. Yang pertama mahasiswa, ini karena ada syarat tugas akhir, itu harus menulis di jurnal untuk S1, S2, dan S3, dan yang kedua itu dosen, riset mandiri atau riset kelompok, dan riset untuk publikasi kenaikan jabatan fungsional. Saya mulai dulu dengan yang mahasiswa. Jadi mahasiswa itu ada, ini saya lampirkan aja suratnya biar kelihatan begitu ya. Itu ada surat edaran Dirjen Dikti tahun 2012. Jadi sejak bulan Agustus tahun 2012 itu semua mahasiswa kita S1, S2, dan S3 itu harus ikut aturan. Nanti sebentar saya cerita bahwa dalam perjalanannya tidak mudah. Tidak mudah bagi S1, S2, dan S3 harus taat pada surat edaran. Yang kedua itu adalah dosen. Dosen itu terikat dengan surat edaran tahun 2011 untuk karya ilmiah sebagai syarat kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan fungsional. Ini juga tidak mudah. Nanti saya jelaskan bagaimana ribetnya di kalangan dosen sendiri sebetulnya, bukan ribet di aturan. Baik, di masalah dosen saya mulai. Memang kadang-kadang kita mahasiswa itu mencurigai juga, wah ini kita tulis bagus, ini dosennya tidak punya karya ilmiah yang spektakuler. Itu pasti. Nah, pengalaman saya di S1, S2, dan S3 baik di Kupang maupun di beberapa tempat lain saya ngajar dan saya bimbing. Ternyata ada banyak juga mahasiswa S1 kita itu yang cerdas, sekurang-kurangnya di dalam program studi saya ilmu komunikasi. Ada mahasiswa yang cerdas, yang kalau lihat skala skripsinya itu sudah bisa ke S2 dan S3, topiknya sudah bisa. Saya kasih contoh satu untuk supaya kita jangan terlalu khawatir dengan kecakapan mahasiswa kita. Misalnya di mahasiswa ilmu komunikasi saya tidak salah 3 atau 4 tahun lalu itu memang menulis mengenai apa namanya semiotik numerik dari susunan Pancasila 1 sampai 5 gitu ya. Tapi kalau dia berasumsi seandainya kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu adalah pusat dari segala kehidupan kita, maka dia semiotiknya itu dia kayak lingkaran, Tuhan ada di tengah. Atau dia mau coba berinisiasi kalau Tuhan Allah itu alas dari seluruh kehidupan kita, maka sila kelima itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Misalnya, itu inisiasi-inisiasi yang berpikir semiotik dan simboliknya bagus. Ada mahasiswa yang cakap-cakap seperti itu. Sebaliknya juga ada mahasiswa S3 yang tidak secakap itu sebetulnya. Terus sekarang kita lihat dulu. Di masalah dosen itu, satu, itu perbandingan jam mengajar dan penelitian
sebagaimana kalau Anda lihat di tabel yang saya tampilkan ini, itu kerap kali tidak sebanding. Hampir sebagian besar dosen itu memusatkan perhatian pada mengajar. Padahal yang mengajar itu hanya berapa persen saja. Berapa persen kalau Anda lihat di sini, kalau lihat di tabel ini, itu Anda lihat bertingkat-tingkat ya. Bertingkat-tingkat. Jadi kalau untuk asisten ahli, magister, doktor itu, dia mengajar pada program magister dan doktor misalnya. Kalau dia statusnya doktor, jabatan fungsionalnya asisten ahli, itu dia bertugas membantu aja, membantu dosen yang lebih senior. Dan seterusnya Anda lihat ke bawah, guru besar itu mulai dari diploma, magister untuk mengajar. Diploma, magister, dan doktor itu seluruhnya mandiri. Lektor kepala juga begitu, mandiri untuk mengajar sarjana, diploma, magister, dan doktor. Persoalan, ya, halo? Prof, halo. Kayaknya slide-nya nggak kelihatan. Yang kelihatan di Explorer-nya. Oh gitu. Sorry. Christine, kalau begitu you buka dari situ bisa? Sebaiknya begitu ya. Christine. Kayaknya waktu Prof share itu yang di-share screen apa namanya? Explorer, bukan PowerPoint-nya. Mungkin ada beberapa screen yang terbuka. Sebentar. Ini bisa masuk? Bisa? Halo? Masih ini. Explorer, masih Explorer. Ini si siapa? Bisa ini? Masih juga? Masih kayaknya. Atau mungkin Prof tutup Explorer-nya setelah buka PowerPoint-nya. Atau ini, Christine, kamu buka dari Momere aja coba. Buka dari Momere. Saya stop screen di sini. Baik Bapak, mohon tunggu sebentar Bapak. Sorry. Mungkin Christine takut ngomong jadi saya. Nggak apa-apa. Saya problemnya karena tidak tahu kirim benda itu di situ, nggak ngerti. Nanti saya ngomong aja. Bisa Christine ya? Untuk di share screen di bawah itu, Nona. mohon maaf Bapak, di sini ada agak gangguan jaringan sedikit jadi. Oke, saya coba masuk. Bisa. Ini bisa. Tadi Bapak. Saya bisa toh? Iya. Tadi bagus. Sudah bisa. Ini sudah bisa terlihat, sudah? Yang tadi bisa, yang sekarang. Yang tadi bisa Bapak, tapi sekarang belum bisa. Sekarang kembali. Atau begini, teman omong terus, nanti sambil secara teknis itu, Christine coba mengatur itu. Saya kira begitu tuh. Christine bisa kirim ke saya kalau Christine tertarik. Boleh. Waktu terus mengalir. Iya. Boleh, silakan. Coba di share ke dalam.
Mungkin Prof lanjut aja, nggak apa-apa. Saya lanjut. Lanjut ya. Baik. Saya lanjut di masalah dosen ya. Jadi sebagian besar teman-teman dosen itu memang memusatkan perhatian pada jam mengajar, padahalnya ada perbandingan sebetulnya. Perbandingan antara jam mengajar dengan penelitian itu dalam posisi untuk semua jenjang jabatan fungsional itu dalam persentase. Makin tinggi jabatan fungsional seseorang, sebetulnya jumlah persentase penelitian itu harus lebih besar. Saya kasih contoh, misalnya asisten ahli itu dari seluruh waktunya itu 55% itu minimal untuk mengajar, 25% itu untuk penelitian, pengabdian 10%. Lektor itu perbandingannya mengajar 45%, penelitian 35%, lektor kepala itu 40% mengajar, 40% penelitian, guru besar itu 35% mengajar, 45% itu penelitian. Jadi seperti itu. Ini kalau kita lihat di hampir semua perguruan tinggi itu persentase mengajar itu jauh lebih besar. Jadi kita sudah tidak tahu lagi seseorang itu dia guru besar, dia lektor kepala, lektor asisten ahli itu hampir 60% waktunya habis untuk mengajar. Itu saya kira. Kemudian saya lanjutkan. Masih dalam perbandingan jam mengajar penelitian ya, itu ada kecenderungan yang bisa kita lihat. Pertama, jam mengajar dosen itu melebihi tugas pokok dan fungsi, jadi tidak sesuai dengan jabatan fungsional. Itu yang saya jelaskan tadi. Kemudian hal yang kedua itu adalah sumber dana penelitian. Di kalangan dosen itu memang ada sumber dana penelitian. Kalau dari nasional itu ada pusat penelitian di masing-masing universitas ya. Itu ada hibah dana penelitian universitas LP3M itu kira-kira begini. Jadi tiap perguruan tinggi itu harus mengalokasikan berapa persen dari uang yang kita terima dari publik, dalam hal ini dari mahasiswa, SPP dan sebagainya itu berapa persen untuk pendidikan pengajaran, berapa persen untuk riset, dan seterusnya. Dan ini yang banyak tidak dilakukan oleh perguruan tinggi, terutama dengan sekolah permohonan maaf, perguruan tinggi swasta. Itu tidak ada alokasi yang jelas. Saya pernah mengajar di universitas swasta di Jakarta, itu dana ini sedikit sekali. Padahalnya sebetulnya tidak besar. Katakan mungkin untuk Pak Dr. Jonathan terlalu kecilan itu buat seorang riset di Australia begitu. Tapi kalau untuk asisten ahli, lektor yang mau naik jabatan fungsional itu bisa dikasih semacam hibah riset di antara 10 sampai dengan 20 juta per orang. Itu sebetulnya bisa. Dan ini tidak disediakan oleh perguruan tinggi. Sumber nasional ada juga di Dikti. Hibah bersaing, tapi tidak banyak dosen juga yang bersaing untuk mendapatkan hibah ini. Saya termasuk orang yang tidak terlalu suka bersaing mendapatkan ini, karena kita beri kesempatan pada yang muda-muda untuk bersaing mendapatkannya. LIPI ada juga CSR ya, hibah penelitian umum dari perusahaan-perusahaan yang ada link dan match-nya dengan perguruan tinggi. Di internasional ada sebetulnya, memang dengan syarat-syarat yang agak susah. World Bank, USAID, USAID, Ford Foundation provide, tapi ini syaratnya sangat berat. Saya kira nanti Dr. Jonathan bisa bantu men-share tentang ini. Karena mereka hampir semua nasional maupun internasional itu semua proposalnya itu ada pakemnya. Jadi mesti cocok baru Anda bisa diterima. Kemudian ada faktor-faktor teknis juga yang ada di kalangan dosen, misalnya mengabaikan peraturan. Ini kan orang dosen-dosen ini manusia-manusia bebas yang mengabaikan semua peraturan, yang diturunkan dari atas itu, termasuk peraturan-peraturan di dalam universitas sendiri. Yang kedua,
mereka kurang atau tidak tahu akses ke sumber peraturan. Padahal sekarang semua aturan itu jelas bisa diakses kok. Kemudian termasuk akses terhadap sumber dana. Mereka hanya dengar-dengar ada dana, tapi mereka tidak punya Ya udah, akses kita ke langsung sumber buat dana. panggil seperti ini. Dan Kita yang lihat. terakhir itu yang seperti saya bilang awal tadi, perguruan tinggi tidak mengalokasikan berapa persentase dari penerimaan dia itu untuk alokasi riset. Yang faktor-faktor non teknis lain itu saya kira memang kita mesti bahas secara jelas. 2008 sekarang berapa Pada tahun? umumnya dosen itu sudah puas dengan apa yang ada. Dugaan saya itu satu-satunya karya ilmiah dia yang terakhir itu disertasi itu kalau dokter, atau tesis kalau dia magister. Malas itu, kecewa gitu, mungkin sakit fisik dan seterusnya, itu banyak hal yang non teknis. Tapi yang sekarang terjadi di kalangan dosen itu dua itu, puas dengan apa yang ada. Yang kedua malas, kecewa, urus-urus naik jabatan fungsional bolak-balik nggak pernah. Ada banyak teman kita kok yang ngurus guru besar itu susah payah gitu, sampai putus asa persis di umur 64 mau 65 ya sudah dia berhenti untuk mengusulkan guru besar. Padahalnya struktur perguruan tinggi yang bagus untuk tenaga pengajar itu minimal paling bagus itu jumlah lektor kepala itu harus lebih banyak. Nah, ini akibatnya juga menghambat pendidikan dokter di Indonesia, karena saya seperti contoh di Undana, ketika saya menjadi direktur pasca sarjana itu memang agak susah kita melibatkan profesor dalam bidang ilmu sejenis. Paling juga kita melibatkan guru besar dalam ilmu-ilmu satu rumpun untuk membimbing mahasiswa. Karena lektor kepala kita tidak bisa paksa untuk mengajar di S3 karena dia belum pernah menghasilkan minimal 2 karya ilmiah yang terpublikasi di jurnal internasional. Kalau itu tidak punya, ya dia tetap menjadi pembantu para guru besar yang mempromotori para mahasiswa. Saya lanjut saja, itu mungkin tidak terlihat tapi saya cerita. Jadi begini, kalau Anda lihat di situ tugas dan tanggung jawab dosen dalam publikasi karya ilmiah, itu ada kodenya, ada code-nya. Mana yang wajib ada, mana yang disarankan ada. Misalnya untuk yang paling rendah jabatan dosen itu asisten ahli. Itu yang wajib ada itu adalah publikasi karya ilmiah, wajib. Lektor wajib. Lektor kepala itu S2, S3 dan guru besar itu dikasih kode S, disarankan ada. Nasional bereputasi itu asisten ahli itu disarankan ada, lektor disarankan ada, lektor kepala disarankan ada, lektor kepala itu wajib, di jurnal bereputasi. Guru besar disarankan ada. Kalau internasional bereputasi itu dari asisten ahli sampai dengan lektor kepala disarankan ada. Guru besar itu wajib. Oleh karena itu kami di guru besar itu ada aturan lagi gitu. Dalam 3 tahun terakhir itu harus menulis 3 hal ini. 1 judul buku atau 1 karya ilmiah jurnal internasional, tidak disarankan bereputasi atau tidak bereputasi terserah. Yang ketiga itu 1 makalah nasional atau internasional, itu wajib ada. Dan ini yang tidak dipenuhi juga oleh para guru besar. Baik. Sekarang kita lihat jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah kalau di nasional itu, kalau untuk keperluan dosen, mahasiswa juga sebetulnya, itu angka kreditnya itu 10. Dan itu memang sudah ada syarat di situ. Jurnal yang harus mempunyai apa namanya ISSN, International Series Number. Jurnal nasional ilmiah terakreditasi. Makin tinggi dia nilainya. Dan seterusnya. Tapi sekarang itu hampir semua mengisyaratkan cukup ada DOAG, ya, DOAG cukup. Baik. Sekarang kita lihat khusus untuk yang sekarang sedang menjadi demam untuk para dosen terutama, itu adalah bangsa yang bernama Scopus.
Scopus itu untuk jurnal internasional. Jadi Scopus itu ada salah satunya, ada juga indikator yang lain. Karena itu ada istilah Q1, Q2, Q3, Q4 quality. Jadi katakan begini, untuk 100 jurnal yang terindeks di bawah bidang ilmu X, misalnya ilmu komunikasi, katakan begitu, itu ada kategori Q1, itu jurnal itu ya. Jurnal itu kalau Anda punya tulisan masuk di Q1, maka jurnal itu masuk dalam 25 jurnal di bidang ilmu komunikasi, dari 100 jurnal di ilmu komunikasi. Sampai dengan Q4 ya. Q4 itu artinya jurnal yang Anda jadikan tujuan untuk penulisan itu, dia di peringkat di antara 76 sampai dengan 100. Jadi 25 jurnal di kuartil paling bawah. Nah, ini ada, kalau bisa terlihat itu nanti ditayangkan gitu. Itu khusus untuk Scopus itu. Scopus itu kan sebenarnya ada parameter dari Skynaga Journal Ranking, SJR. Jadi jumlah citation, kutipan rata-rata itu bisa dilihat. Jadi seorang ilmuwan itu bisa terlihat di dalam jumlah kutipan. Sekarang yang paling simpel itu adalah Google, terutama di Google Scholar itu bisa terlihat. Google Scholar. Ini banyak dosen kita, kalau you cari di Google Scholar namanya, itu nggak keluar. Ya kalau dia tidak punya buku, dia tidak punya karya ilmiah, pasti nggak ada yang ngutip. Kalau tidak ada yang kutip ke situ, maka indeks yang dia paling tidak dihitung di Scopus itu, dihitung di Google Scholar itu, rankingnya rendah sekali itu. Kemudian ada hal lain juga, misalnya impact factor. Impact factor itu yang berurusan dengan seberapa jauh jumlah rata-rata tahunan dari kutipan artikel terbaru yang sering dikutip orang. Yang paling mudah sekarang bisa dilihat di Google Scholar. Mohon maaf, Prof. Alo, bisa stop screen-nya, di stop dulu biar bisa di-sharing dari Darwin oleh Pak Jonathan Lasa. Oke. Bisa? Oke, bisa. Sekarang bisa. Ini yang dari Darwin. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Jonathan. Ya, saya kira lanjut Pak Jonathan. Kita lanjut di slide berikut. Jadi, ini saya kira matriks linearitas calon guru besar. Nah ini buat dosen lah. Banyak yang tidak mau ke guru besar itu karena tidak sesuai dengan alur ini. Masih syukur kalau satu rumpun. Lanjut Pak Dr. Lina. Ya, sekarang di masalah mahasiswa. Masalah mahasiswa itu saya lihat rata-rata umum di pengalaman saya itu tadi Pak Presiden menyinggung sedikit. Itu riset untuk tugas akhir, baik S1, S2, dan S3, itu pengetahuan tentang metode penelitian. Ini agak parah rata-rata. Karena pengalaman saya itu S1, S2, S3, itu kenapa dia tidak kuasai metode penelitian? Karena dia, kalau diurut ke belakang ya, teori konsep keilmuan, filsafat ilmu, perspektif dan paradigma keilmuan risetnya tidak terlalu bagus. Dan ini juga bukan hanya kesalahan mahasiswa, ini juga berasal dari sebagian kecil dosen yang tidak terlalu mampu menjelaskan terutama filsafat ilmu, perspektif keilmuan, paradigma keilmuan, lalu itu harus dimasukkan di dalam paradigma riset. Kemudian masalah yang juga dialami mahasiswa itu adalah sama dengan dosen, tidak mempunyai ini untuk jurnal ya, dia tidak punya pengetahuan untuk berhubungan dengan jurnal mana.
Ada juga yang dialami mahasiswa S1, S2, S3 yang non teknis itu, ekonomi susah, malas, itu kurang baca. Kadang-kadang banyak mahasiswa itu tunggu cuci gudang. Pas semester terakhir, semester 14, kurang dari masa belajar, itu baru dia kejar. Itu saya kira kemarin sambutannya Superior Jenderal Pak Dr. Budi menyinggung itu juga terjadi. Kalau sudah urusan seperti itu, urusan kemanusiaan kita aja. Mau dikasih lulus atau enggak gitu ya. Padahal yang masuk kategori cuci gudang semester terakhir ini di luar dari masalah ekonomi, banyak juga mahasiswa yang pintar-pintar. Pengalaman saya misalnya di Kupang, untuk Kupang aja ya, itu banyak anak dosen, banyak anak dari mana saja, kelahiran Kupang, itu biasanya di semester 13-14. Dia merasa Kupang itu milik dia, universitas itu milik dia, gitu. Dia happy-happy gitu. Dia urus dulu yang menurut istilah anak-anak mahasiswa di Kupang itu, dia bereskan teman-temannya utusan daerah dari Manggarai, dari Belu, dari Alor, dari Lambata. Dia support mereka ini maju, artinya dia sendiri yang terakhir selesainya semester 13-14. Baik. Kemudian di mahasiswa juga saya kira Anda lihat pengetahuan tentang jurnal yang dituju. Banyak mahasiswa ini tidak tahu juga, Pak Yonatan, di slide berikutnya. Jadi kita menempuh jalan begini. Kalau kesulitan seperti ini, kecuali S3 ya, mahasiswa S1, S2 umumnya, itu kita cari jalan begini. Ketua program studinya, itu menempuh jalan, kalau Anda tidak punya jurnal, maka paling tidak itu ada accepted letter. Jadi surat yang menyatakan bahwa tulisan Anda itu yang spesial untuk jurnal, itu kami akan terima dan akan diterbitkan kapan. Cukup dengan itu Anda boleh ikut ujian tesis, dan seterusnya. Saya misalnya S3 kalau diundangnya itu berlaku accepted letter untuk ujian tertutup. Itu boleh accepted letter. Begitu sudah promosi doktor, itu harus menunjukkan jurnal ilmiah terakreditasi yang sudah sudah print out, sudah aslinya. Tanpa itu nggak bisa ikut ujian terbuka. Untuk S1, S2 dan S3 itu program akselerasi jurnal sudah dilakukan. Jadi ini kira-kira gambarannya. Itu bisa dicari tahu banyak kok sekarang di Sinta gitu, kemudian dengan verifikasi Arjuna dan sebagainya. Itu bisa dilihat di portal Dikti. Saya begini, saya mau sampaikan kepada para mahasiswa dan dosen, seandainya sekarang itu para dosen terutama para mahasiswa yang malas belajar mengakses sumber belajar dari internet dan sebagainya, dan kecerdasan rata-ratanya itu sama dengan zaman saya, Pak Pius Ringka atau Pak Yonatan lulus di S1, sebetulnya Anda itu mengalami kecelakaan besar. Saya suka bilang berdosa besar itu kalau dosen-dosen yang sekarang mengajar pun tidak mengakses sumber belajar baru, dan dia ngajar dengan sumber belajar yang dia punya 5-10 tahun lalu, maka dosen-dosen termasuk mewarisi dosa berjemaah ini, yang mewariskan ilmu pengetahuan yang buruk bagi para mahasiswa. Baik, lanjut. Baik, ini ada beberapa solusi, hampir habis ini urusan saya. Pertama, memang mesti ada kerjasama antara perguruan tinggi, fakultas, prodi, sejenis itu misalnya program studi sejenis misalnya pendidikan agama Katolik, gitu ya. Kemudian yang satu rumpun itu, misalnya pendidikan agama juga, tapi Kristen, Islam, itu masih satu rumpun lah, gitu ya. Untuk saling membantu mahasiswa, menerima tulisan mahasiswa dan dosen. Saya juga menganjurkan misalnya khusus untuk para dosen, kalau mau bantu mahasiswa S1, S2, dan S3, maka gunakan kesempatan
relasi pribadi dari para dosen untuk menghubungi teman-teman dosennya di tempat yang lain untuk memfasilitasi mahasiswa yang saya bimbing misalnya di Kupang, ini tolong dong, ini ada mahasiswa saya yang S2, ada mahasiswa saya S3 ini, kau atur dulu itu masuk kemana. Hanya dengan itu bisa kita lakukan. Kemudian atau setiap prodi atau rumpun ilmu itu menerbitkan jurnal sesuai dengan syarat baru. Banyak sekarang hampir semua prodi berusaha ke arah itu. Paling tidak itu jurnal online. Jurnal online itu paling tidak. Yang ketiga itu akses dana pemerintah dan juga yayasan untuk membantu riset mahasiswa berdasarkan strata. Jadi mahasiswa S1 itu harus dialokasikan oleh misalnya perguruan tinggi swasta itu yayasan. Harus mempersiapkan ini loh, ada bantuan untuk mahasiswa S1, S2, S3 rata-rata sekian. Di NTT itu ada juga beberapa Pemda yang berani membantu begitu. Tapi terutama untuk ilmu-ilmu yang ilmu murni lah. Gitu. Tapi ilmu sosial pada umumnya tidak. Dosen juga berdasarkan jenjang jabatan fungsional. Itu memang mesti ada dana riset yang cukup besar untuk mendorong dosen-dosen itu menapaki jenjang fungsional. Yang keempat itu adalah insentif. Insentif dari perguruan tinggi dan yayasan bagi dosen itu untuk pengganti biaya ke jurnal nasional dan internasional. Saya ingin gambarkan begini. Banyak dosen juga malas juga karena untuk jurnal internasional berdasarkan Q1 sampai Q5, Q4 itu ada biayanya itu dia sekitar ada yang bisa sampai 7,5 sampai 20 juta. Dari mana uang itu? Dia urus dirinya sendiri gitu. Ada perguruan tinggi yayasan yang memang harus berpikir kalau jurnal itu keluar, dia harus bayar kembali pada para dosen. Prof itu teman itu unmute itu teman punya, enggak dengar di sini. Oh ya, sorry. Ya. Nah, jadi bisa lihat di situ selama ini para mahasiswa dosen terbantu oleh kebijakan accepted letter atau jurnal online boleh ikut ujian. Namun ijazahnya itu kita tahan, akan diambil setelah jurnal fisik itu terbit. Yang terakhir itu khusus untuk dosen itu sebetulnya bisa dikonversi ke buku. Yang tadi saya cerita, misalnya profesor dalam 3 tahun harus. Saya sebenarnya seseorang yang sejak awal ada 2 orang, termasuk Profesor Dedi Mulyana dari Unpad. Kami 2 agak menantang kebijakan kewajiban jurnal internasional. Karena terus terang buat orang yang biasa menulis buku seperti Dedi Mulyana atau saya gitu. Kalau jurnal itu sudah ada pakemnya, begitu ada data, lu masukkan di pakem, dia bisa. Kalau cuma 10 halaman, 3 hari lah bisa selesai tulis. Tetapi kalau menulis buku ini agak susah. Kita perlu waktu misalnya paling sedikit, buku sekitar 100-200 halaman itu kita butuh waktu sekitar 6 bulan. Dan mengkoordinasikan pikiran-pikiran dalam buku itu agak susah. Dan realnya di hampir semua kampus itu banyak mahasiswa, banyak dosen kita itu justru membutuhkan buku. Dia tidak berpikir di Indonesia khususnya ya, Pak Yonatan mungkin di Australia, di Indonesia itu banyak real mahasiswa kita membutuhkan buku teori, textbook yang berisi teori. Mereka mesti dijelaskan mengenai itu. Oleh karena itu sekarang itu sebetulnya harga buku untuk kredit untuk kenaikan jabatan fungsional itu dia besar sekali, dia sekitar 40 angka kredit. Saya terus terang sampai ke guru besar itu jurnal hanya 1-2 awal 20 tahun lalu waktu ke guru besar. Buku saya itu yang saya ngotot untuk itu. Lanjut saya kira terakhir. Ya, ini kriteria ragam buku dan seterusnya itu nanti bisa kita diskusikan sebentar, gitu ya. Yang paling tinggi itu sebetulnya di buku ajar, di textbook. Tapi ini semua sebenarnya
tidak cukup baik diperhatikan oleh para dosen. Jadi sebenarnya ini kita main di talenta aja. Kalau talenta Anda bagus di riset untuk jurnal, please go on. Talenta Anda bagus di buku ajar, please go on. Dan seterusnya. Lanjut. Ya, lanjut saja Pak Dr. Yunatan. Ya, saya kira ini pengalaman saya gini. Sampai hari ini ya, saya sudah dokter 25 tahun, sudah guru besar mau tahun ke-19. Itu pengalaman saya begini, saya bilang teman-teman, Anda tidak perlu jadi besar dengan public name berdasarkan jurnal. Tidak bisa. Cukup menulis buku. Banyak mahasiswa dosen kita itu perlu buku ajar keilmuan. Nah, ini saya kira ada beberapa contoh dalam 10 tahun terakhir, ya, 15 tahun terakhir ini beberapa buku yang saya kira dipakai untuk paling minimal di ilmu komunikasi, di ilmu saya, dan lumpurnya itu bisa ke sosiologi, antropologi dan seterusnya. Saya kira buku yang prasangka konflik itu edisi terbaru, yang edisi lamanya itu menjadi buku wajib dari teman saya itu Pak Pius Rengka waktu baca-baca di UGM itu. Jadi saya ini untuk lelucon aja. Satu malam itu Pak Pius Rengka nelpon saya. Weh teman, ini saya punya dosen, ini suruh baca wajib. Saya cari ini buku tidak ada teman. Tapi saya sering bersama-sama dengan engkau. Jadi saya cerita itu seolah-olah saya baca buku, padahal itu buku saya tidak dapat. Saya bilang kau atur. Nah, buku yang ini itu edisi lamanya itu saya kira sekitar 8 kali cetak, dan ini saya pindahkan ke Jakarta 2 tahun terakhir, dia masuk tahap cetakan keempat. Dengan segala hormat, sebenarnya agak aneh juga yang tadi disinggung Pak Dr. Yunatan. Kalau citasi kita itu makin bagus, sebenarnya begini, saya tidak malu-malu, saya bilang pada mahasiswa yang saya bimbing langsung, sebenarnya kutip buku saya. Karena begini, ini sebagai bentuk penghargaan, ini adalah lucu juga, yuk melawan sedikit dari kebiasaan orang Kristen umumnya bahwa tiada nabi dihormati di negerinya sendiri. Kehormat saya dengan mengutip buku saya. Karena hanya dengan itu citasi saya dan citasi universitas itu akan naik. Saya kasih contoh, ada buku terakhir saya, Paradigma Penelitian Ilmu Sosial, itu terbit kira-kira akhir tahun 2018, dan sekarang saya kemarin sudah diberitahu untuk naik cetak yang kedua. Dan beberapa ini saya kira naskah yang saya sudah siap yang akan terbit tahun ini. Saya kira ini. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih untuk semua yang mendengarkan, dan kemudian ada yang kemudian membaca slide ini setelah pertemuan ini. Kurang dan lebihnya ini saya beri pengantar, dan teman-teman Dr. Yunatan akan men-share pengalaman dari Australia, dan Dr. Pius Rengka sebagai, untuk sementara ini ya, sebagai outsider bisa mengeritik apa yang terjadi di antara kami. Saya kembalikan Kristen.